Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuldina Husnaritonga. Hari ini saya pertama kali membawa materi di kelas 8. Nah, hari ini tuh kita akan membahas tentang koordinat kartesius. Dan koordinat kartesius ini juga sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan ini ada 2 poin yang akan kita bahas. Yang pertama ada bagaimana cara menentukan letak titik pada koordinat kartesius, dan yang kedua bagaimana menggambarkan titik pada bangun datar pada koordinat kartesius. Nah, sebelumnya apa itu koordinat kartesius? Koordinat kartesius ini didefinisikan dengan 2 sumbu yang saling tegak lurus antara satu dengan yang lainnya, dan yang keduanya ini terletak pada satu bidang, dan bidang tersebut biasanya dinamakan bidang X, Y. Nah, coba kalian perhatikan gambar di sini. Sumbu horizontal yang ini diberi nama sumbu X, sedangkan yang vertikal ini diberi nama sumbu Y. Dan titik pertemuan antara kedua sumbu ini biasanya bisa disebut titik pusat atau titik asal. Nah, ini dia titik pusat atau titik asalnya. Nah, lihat di sini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, di kuadran 1 ini X dan Y-nya bernilai positif. Di kuadran 2, X-nya negatif dan Y-nya positif. Di kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya negatif. Dan yang terakhir di kuadran 4, X-nya positif dan Y-nya negatif. Nah, kita masuk topik yang pertama, menentukan letak titik pada koordinat kartesius. Nah, di sini ada contohnya. Perhatikan titik-titik koordinat kartesius berikut. Di sini ada titik A, ada titik B, titik C, D, E, F, dan G. Nah, sekarang kita mau menentukan titik-titik koordinatnya. Kita akan bahas bersama. Lihat yang titik A. Titik A ini berada di X-nya itu 1, kemudian Y-nya 5. Maka titik A ini berada di 1,5. Kemudian titik B. Titik B ini berada di X-nya itu 3, sedangkan di Y-nya itu juga 3. Maka dia berada di titik 3,3. Kemudian titik C. Titik C, X-nya itu berada di 5 ya, kemudian Y-nya di negatif 2, maka titik C ini berada di koordinat 5, negatif 2. Kemudian titik D. Titik D ini berada di sumbu X-nya itu negatif 3, kemudian Y-nya itu negatif 2. Makanya dia berada di koordinat negatif 3, negatif 2. Sedangkan titik E, dia berada di sumbu X-nya itu negatif 4 dan Y-nya itu negatif 1. Jadi dia berada di negatif 4, negatif 1. Kemudian titik F. Titik F ini berada di sumbu X-nya itu di posisi negatif 2 dan Y-nya itu di posisi 4. Makanya dia berada di sumbu negatif 2 dan negatif 2,4. Kemudian yang terakhir titik G. Titik G ini berada di posisinya di sumbu X itu negatif 5 dan Y-nya itu 2. Jadi dia berada di titik negatif 5,2. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, menggambarkan titik dan bangun datar pada koordinat kartesius. Tadi kalau sebelumnya kita cuma menentukan titiknya saja. Nah, sekarang kita bisa mengetahui bangun datar apa yang nampak apabila titik-titiknya itu digabungkan.
Nah, di sini ada contohnya. Gambarlah pada koordinat kartesius titik-titik A 5,4, B 5,1, C negatif 3 dan 1, dan titik D negatif 3,4. Kemudian tentukan bangun apa yang terbentuk dan tentukan luas dan kelilingnya. Jadi sebelum kita mengetahui bangun apa yang terbentuk dan luas kelilingnya, maka kita harus menggambarkan dulu keempat titik ini. Ada titik A, titik B, titik C, dan titik D di koordinat kartesius. Nah, ini coba lihat. Di sini sudah saya gambar, tapi kita coba periksa sama-sama lagi. Titik A itu berada di 5,4, ya betul ya, 5, X-nya 5, Y-nya 4. Titik B berada di X-nya 5, Y-nya 1, ya. Kemudian titik C berada di X-nya negatif 3, Y-nya 1. Kemudian titik D berada di X-nya negatif 3 dan Y-nya 4. Nah, kalau kita gabungin titik-titik ini, kita tarik garis, maka terbentuklah bangun apa ini? Bangun ya persegi panjang. Nah, karena kita sudah mengetahui ini berbentuk persegi panjang, maka kita bisa menentukan luas dan kelilingnya. Masih ingatkah kalian rumus luas dan keliling persegi panjang? Kalau rumus luas itu panjang kali lebar. Nah, pertama kita cari luas. Luas persegi panjang itu rumusnya panjang kali lebar. Nah, panjangnya berapa? Kita hitung aja panjangnya berapa kotakkah dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi panjangnya itu 8 satuan. Kemudian lebarnya berapa? Lebarnya kita hitung aja kotaknya. 1, 2, 3. Lebarnya 3. Nah, karena rumusnya tadi kan panjang kali lebar, jadi tinggal kalikan aja, berarti 8 dikali 3, hasilnya 24 satuan luas. Nah, kalau rumus keliling bagaimana? Rumus keliling itu 2 kali panjang tambah lebar. Tadi sudah kita ketahui panjangnya tadi, maaf panjangnya sini salah, panjangnya 8, lebarnya 3, ini kebalik ya, panjangnya 8, lebarnya 3. Nah, pertama kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 8 tambah 3 itu kan dapatnya 11. Kemudian dikalikan 2, hasilnya 22 satuan luas. Jadi luas dari bangun ini, itu luasnya 24 satuan luas, sedangkan kelilingnya 22 satuan luas. Nah, bagaimana? Apakah kalian telah mengerti dengan 2 poin yang kita bahas pada pertemuan hari ini? Nah, setelah kalian mengerti, kita coba latihan soal yuk, supaya kalian dapat mengasah kemampuan kalian lebih dalam lagi. Di sini, saya tidak akan memberi soal banyak-banyak, cukup 2 saja. Yang pertama, gambarkan letak titik-titik berikut dalam koordinat kartesius. Ini ada 8,2, ada negatif 6,5, ada 3, negatif 7, dan ada negatif 9, negatif 5. Nah, kemudian yang kedua, gambarkan titik-titik berikut pada koordinat kartesius, kemudian tentukan bangun apa yang terbentuk. Nah, jadi di sini ada menggambar, kita ada 2 poin. Yang pertama, kalian tentukan dulu titik-titiknya, baru kalian tarik garis dan kemudian tentukan bangun apa. Itu saja. Nah, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Kalau kalian ada yang ingin bertanya, silahkan kalian bertanya langsung pada guru mata pelajaran matematika di kelasnya masing-masing. Jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal latihannya, dan silahkan kalian upload ke e-learning kalian. Apabila kalian masih belum mengerti cara mengupload e-learning, silakan hubungi guru yang bersangkutan. Mungkin itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.